Selamat siang semua. Kita lanjut pada materi hari ini, yaitu sambungan kemarin tentang struktur organisasi. Ya, menurut salah seorang A.F. Stoner pada tahun 1982, struktur organisasi tergantung pada variabel-variabel kunci, yaitu A. Strategi menentukan macam dan besar kecilnya suatu organisasi. Ya, di dalam suatu organisasi tentunya sangat menentukan, yaitu tentang kecilnya dan besarnya suatu organisasi itu menentukan suatu pekerjaan juga. Ya, salah satu contoh, misalkan pemilik proyek menentukan strategi pelaksanaan pembangunan atas dasar harga kontrak tetap, maka pengaruhnya sangat besar terhadap struktur organisasi dari konstruksi. Ya, di mana pada organisasi di dalam pelaksanaan proyek ini tentunya sangat mempengaruhi, yaitu besarnya suatu anggaran di dalam salah satu organisasi pelaksanaan proyek. Ya, jadi kalau kecil biayanya atau anggarannya, ya tentunya juga kecil juga pekerjaannya, karena apabila besar biayanya tentunya dipahami bahwa itu besar juga dia punya pekerjaan, dan sebaliknya. Berikut yang kedua, atau poin B, teknologi mempengaruhi penentuan struktur organisasi karena struktur tertentu lebih sesuai dengan untuk teknologi tertentu daripada struktur yang lain. Ya, mengenai masalah struktur teknologi, tentunya kita berbicara masalah teknologi yang sekarang tentunya semakin berkembang. Tentunya apa juga yang kita miliki tentunya harus juga dipahami, karena kita sebagai seorang teknik atau sebagai seorang yang mempunyai keahlian atau kemampuan, tentunya kita paham tentang masalah teknologi yang sangat berpengaruh pada struktur organisasi dalam pelaksanaan pengawasan proyek tersebut. Berikutnya, salah satu masalah teknologi ini adalah contohnya, yaitu pengguna komputer dan sistem informasi canggih dalam proses perencanaan dan pengendalian proyek akan memerlukan kualitas tenaga pelaksanaan yang berbeda dengan bila memakai cara-cara sederhana. Ya, tentunya dalam teknologi sekarang ini tentunya kita pahami atau kalian pahami bahwa itu sangat mempengaruhi di dalam pekerjaan, di mana perbedaannya dalam pelaksanaan pekerjaan tentunya yaitu pemakaian media sosial tentunya berbeda dengan yang cara sederhana. Salah satu contoh, kita sekarang adalah semuanya menggunakan komputer atau laptop. Terus di dalam pekerjaan juga tentunya harus seperti itu. Berarti dalam pekerjaan kita tentunya berbeda apabila kita menggunakan cara yang sederhana dan dibandingkan dengan cara yang menggunakan komputer. Tentunya dengan hal lain juga, tentunya penggunaan komputer dengan penggunaan yang sederhana tentunya sangat jauh berbeda, yaitu tentang informasi-informasi yang kita harus terima, yang kita harus perhatikan dibanding dengan secara sederhana. Ya, kalau secara sederhana itu tentunya jauh beda, yang dikatakan bahwa sangat ketinggalan kita punya pekerjaan, atau zaman sekarang kita harus menggunakan juga apa yang dikatakan bahwa itu adalah teknologi yang modern. Berikut yang ketiga atau C, lingkungan tempat beroperasi. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap penentuan struktur organisasi. Iya, anak-anakku sekalian, tentunya kalian perhatikan, yaitu mengenai masalah
tempat atau lingkungan tentunya sangat berpengaruh di dalam tempat pekerjaan atau tempat tinggal untuk berusaha atau dalam melaksanakan pekerjaan, tentunya sangat berpengaruh. Yaitu pertama, yaitu mengenai masalah situasi, mengenai masalah gangguan-gangguan di tempat beroperasi, itu tentunya sangat berpengaruh terhadap pekerjaan di dalam pelaksanaan pengawasan proyek tersebut. Lingkungannya tidak aman, tentunya sangat mempengaruhi pekerjaan kita. Kemudian situasi-situasi pekerjaan lain, kalau lingkungannya tidak memungkinkan, tentunya juga sangat berpengaruh. Jadi itu adalah bagian utama kalau dikatakan bahwa lingkungan sama saja dengan tempat tinggal kita. Ya tentunya biasa kita mengatakan bahwa lingkungannya yang bagaimana. Ya kalau lingkungannya yang bagus, lingkungannya yang strategis, tentunya pekerjaan bisa berjalan dengan lancar, yang tidak ada hambatan-hambatan. Sehingga harus kita cari mengenai masalah tempat beroperasi. Jadi itu sangat berpengaruh dalam penentuan keberhasilan di dalam pelaksanaan pengawasan proyek tersebut apabila lokasi tidak memungkinkan. Hal-hal yang kita inginkan, kalau misalkan lokasi yang tidak memungkinkan, tentunya banyak faktor yang kita pikirkan, sehingga kita mengharapkan sangat namanya lingkungan. Berikut Ibu kasih contoh dalam lokasi proyek yang jauh terletak dari kantor pusat, lingkungan yang lebih lengkap, baik fasilitas, komunikasi, dan prasarana lainnya. Ya tentunya termasuk juga masalah jarak jauhnya tempat. Dekat tempat tentunya sangat bagus di dalam menjalankan tugas kita masing-masing sesuai bidang kita. Kemudian kalau jauh tentunya sangat berpengaruh. Kira-kira apa yang mempengaruhi kalau sangat jauh? Ya tentunya kalian sudah paham bahwa kalau jauh tentunya kita harus memperhitungkan waktu yang baik, melihat waktu perjalanan untuk kita bisa tempuh sampai ke tempat tujuan bekerja. Itu yang salah satu penghalang dibandingkan kalau dekat tempat beroperasi. Kemudian mengenai fasilitas komunikasinya dan prasarana lain, ya tentunya yang sama tadi Ibu sampaikan bahwa itu mengenai masalah komunikasinya, fasilitasnya bagus. Ya kalau fasilitasnya juga misalkan contohnya kalau jarak jauh, ya tentunya kendaraan kira-kira bagaimana jaraknya, berapa menit saya tempuh tiba di tempat kerja. Kemudian prasarana yang lain, barangkali kalau ada mobil pribadi atau mobil proyek, ya tentunya sudah termasuk prasarana. Kemudian komunikasi, tentunya sekarang sudah ada handphone atau misalkan Android, ya tentunya kalau ada yang bisa dipercayakan di lokasi. Kalau kita lambat, ya tentunya kita harus memberikan informasi, kita harus menyampaikan bahwa misalkan pemeriksaan pekerjaan tolong jam sekian sebelum hadir, ya tentunya kalian foto dulu, kemudian kirim kemari, karena kemungkinan jam begini baru saya bisa start dari tempat karena pengaruh tempat yang jarak jauh dan sebagainya. Berikut struktur jarak jauh, yaitu mengenai perlu struktur organisasi lebih lengkap, besar, dan kompleks. Ya harus lengkap dalam suatu prasarana organisasi yang kita pergunakan. Berikut kita masuk ke macam-macam struktur organisasi. 1. Organisasi fungsional. Ciri-ciri proyek ini merupakan bagian dari organisasi fungsional yang dipimpin oleh manajer ini. Ya tentunya dalam suatu organisasi proyek tentunya ada yang namanya manajer. Sama dengan yang minggu lalu, hari apa kita bahas tentang proyek manajer. Ya tentunya suatu keberhasilan dalam suatu organisasi fungsionalnya tentunya
harus kita mengharapkan dipimpin oleh manajer sendiri di dalam perusahaan. Berikut kita masuk ke masalah organisasi fungsional proyek. Ya, tentunya ada pekerjaan pelaksanaan yang kita sudah selesaikan. Tentunya ada namanya PPK atau pejabat pembuat komitmen kesepakatan. Ya, komitmen tentunya kesepakatan bekerja, kemudian kesepakatan untuk pemeriksaan setelah selesai pekerjaan, yaitu PHO atau profesional handover atau penerima hasil pekerjaan. Itulah namanya PHO. Apabila pekerjaan sudah selesai, tentunya pekerjaan kita siap diperiksa atau di PHO. Ya. Kemudian PPHP, yaitu pejabat penerima hasil pekerjaan. Tentunya PPHP ini tentunya adalah orang yang menerima hasil pekerjaan kita yang sudah selesai, ya, dalam keadaan betul, dalam keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kesalahan. Jangan sampai pekerjaan kita di PHO belum selesai, hanya kita mensogok kepada pemeriksa. Jangan, kalau kita sebagai kontraktor. Berikut kita lihat masalah kebaikan dalam berorganisasi di suatu proyek, yaitu pertama, kebaikan, perhatikan ya, kebaikan para spesialis tidak tergantung pada proyek tertentu. Terdapat kemungkinan untuk menambah pengalaman dan keahlian. Ya, kalau para orang ahli, kalian adalah seorang ahli, tentunya tidak tergantung pada proyek tertentu, tapi bisa mencari tempat lain, asalkan bisa membagi waktu, bisa membagi pekerjaan, bisa melihat situasi yang ada untuk bisa dikerjasama antara satu dengan yang lain, termasuk kepada teman yang bisa dipercayakan. Kemudian berikutnya, setiap bidang keahlian menimbulkan fleksibilitas dalam pemanfaatan sumber daya. Ya. Kalau bidang keahliannya tentunya kalian sudah pahami bahwa ada dalam pemanfaatan sumber daya yang kita kerjakan, ya, tentunya kalian adalah seorang ahli atau kalian adalah seorang yang mempunyai pendidikan atau kalian atau keterampilan, ya, semuanya ada pada Anda sebagai orang teknik. Di lapangan pun juga bisa, tentunya semuanya dimanfaatkan berbagai macam sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok mempunyai jaminan pekerjaan tetap dan adanya jalur kenaikan pangkat yang cukup jelas. Ya, dalam kelompok ini tentunya adalah suatu pekerjaan di mana masalah jalur kenaikan, yaitu tentunya dalam suatu keahlian juga menyangkut masalah keahlian Anda yang Anda miliki. Apabila suatu keberhasilan yang ditempuh yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, tentunya akan mendapatkan adanya jalur yang naik pangkat atau cukup jelas. Itu yang Anda pahami. Kemudian masalah keburukan, ya, ada kebaikan, ada keburukan. Tidak adanya penanggung jawab yang khusus mengenai penyelenggara proyek secara terpadu. Ya, dalam keburukannya, kalau pekerjaan yang kita laksanakan kalau tidak ada yang bertanggung jawab, ya tentunya semuanya fatal dan hal-hal yang diinginkan kemungkinan ya tidak akan berhasil. Berikut yang kedua, tentang keburukan, kurangnya penekanan pentingnya proyek karena manajer profesional mengerjakan yang terbaik untuk bidangnya. Ya, dalam manajer ini hanya mengerjakan untuk bidangnya sendiri, tetapi tidak ada bekerja sama antara satu dengan yang lain atau teman bawahannya. Kemudian yang ketiga, koordinasi horizontal antara bidang dan memerlukan waktu lama lebih-lebih kepada pihak di luar perusahaan. Ya, koordinasinya juga horizontal antara bidang yang memerlukan waktu lama lebih kepada pihak di luar perusahaannya. Tentunya koordinasinya ya tentunya sudah dipahami, antara bidang itu memerlukan waktu lama apabila ada
dari pihak perusahaan luar untuk bisa berkoordinasi. Kemudian nomor 4, lambat dalam menanggapi masalah di luar rencana karena informasi perlu sharing melewati beberapa lapisan jenjang fungsional. Itulah keburukan lambat dalam menanggapi masalah karena adanya masalah di luar dari dikarenakan informasi perlu sharing melewati beberapa lapisan jenjang fungsional. Itulah keburukan dan kebaikan yang kalian pahami. Silakan disimak baik-baik materinya supaya pada berikutnya kalau ada tugas yang Ibu berikan bisa dijawab dengan baik untuk mendapatkan nilai pada semester ini nanti. Kiranya materi pada siang hari ini besoknya kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Haleluya.